Semua orang yang ada di sana terperangah mendengar pernyataan Raymond. Tak terkecuali Nora yang ada di ujung sana, matanya membulat sempurna dengan wajah yang pias. Apa maksud ayahnya bicara seperti itu? Raymond memang ayah tirinya, tetapi kenapa bisa pria parubaya itu datang, dan mengaku sebagai ayah kandung Zoya? Nora menutup mulutnya dengan kedua tangan, dia terus menggelengkan kepala, merasa tak percaya. Tidak mungkin Zoya anak papa, gumam wanita itu sambil terus menatap ke depan sana, ingin melihat apa yang terjadi selanjutnya. Ken berganti menggenggam tangan Zoya dengan sangat erat, ingin memberitahu pada semua orang bahwa tidak ada yang dapat memisahkan dia dan gadisnya. Termasuk pria parubaya yang baru saja mengaku-ngaku menjadi ayah kandung Zoya. Jangan bicara sembarangan, apa maksudmu berkata seperti itu? Tanya Ken dengan sorot mata menajam. Raymond mengambil hasil tes DNA antara dirinya dan Zoya dari balik saku jasnya. Dia menyerahkannya pada Ron. Bukalah, itu hasil tes DNA antara aku dan Zoya. Ujar Raymond, lalu menatap Zoya dengan sorot mata penuh penyesalan. Ron membuka amplop tersebut, dan membeberkan lipatan kertas itu, agar dia bisa membaca isinya. Seketika mata Ron terbelalak lebar, di sana dengan jelas mengatakan bahwa hasil tes tersebut adalah positif, Raymond adalah ayah biologis Zoya. Tuan, panggil Ron, Ken mengangkat kepalanya, begitupun dengan Zoya. Hasilnya positif, itu artinya. Tidak mungkin. Potong Ken cepat sambil menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin kalau Raymond adalah ayah dari gadis yang dicintainya. Ini kebetulan yang sangat tidak bisa dia percaya. Tidak mungkin bagaimana maksudnya, Ken? Aku sudah membuktikannya dengan tes tersebut, lalu apa yang ingin kamu pertanyakan lagi? Bukankah semuanya sudah cukup? Tanya Raymond membalas tatapan mata Ken yang sama sekali tidak ada ramah-ramahnya. Ken hendak bicara untuk menanggapi ucapan Raymond, tetapi di bawah sana, ada sebuah tangan yang menahannya. Zoya menggenggam erat tangan Ken, seolah memberi isyarat agar pria itu diam. Setelah itu, Zoya melepaskan tangan Ken dan melangkah ke arah Raymond. Mata Ken membola. Baby. Panggil Ken, tetapi Zoya bergeming, dia terus melangkah hingga dia berdiri tepat di hadapan orang yang mengaku sebagai ayah kandungnya. Melihat itu, kedua netra Raymond berkaca-kaca, tetapi di detik selanjutnya, pria parubaya itu dibuat terperangah. Pelak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya yang sedikit keriput. Dan tamparan itu berasal dari tangan Zoya. Raymond memegangi pipinya yang terasa panas, sementara semua orang terbelalak lebar melihat aksi frontal Zoya. Tak terkecuali Nora di belakang sana. Jadi kamu yang membuat Mommy harus menanggung semuanya? Kamu orang yang sudah membuat Mommy menderita hingga di ujung usianya? Kamu orang yang membuat Mommy harus banting tulang menghidupiku? Setelah apa yang kamu lakukan, kamu tiba-tiba datang, apa kamu kira aku akan menerima pria pengecut sepertimu? Jika disuruh untuk memilih, aku lebih baik tidak punya ayah untuk seumur hidupku, daripada aku harus menjadi anakmu, ucap Zoya dengan rasa yang menghantam dadanya. Jantungnya seolah diremat oleh tangan besar yang tak kasat mata, mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa ayah Raga adalah ayah kandungnya juga. Di tempatnya, Zoya terisak kencang. Kekecewaan mendalam tengah dia rasakan pada pria yang dia kira telah meninggalkan Maureen dan juga dirinya. Raymond tak kalah sedih, dia mengaku salah dan berdosa. Demi bersama Imelda, yang kala itu sama-sama tengah mengandung, Raymond tega meninggalkan Zoya dan ibunya. Masa lalu itu adalah dosa terbesarnya, dan dosa yang selalu menghantuinya sampai sekarang. Maafkan Papa, Zoe, lirih Raymond dengan tangis yang pecah. Semua orang mendadak haru dengan pemandangan siang ini, teriknya matahari seolah tak menjadi penghalang bagi mereka, semuanya bergeming, tidak ada yang meninggalkan tempat masing-masing. Mudah sekali kamu bicara seperti itu. Mengatakan maaf setelah semuanya hancur, apa kamu tahu? Apa kamu pernah berpikir sedikit saja, bagaimana kesakitannya Mommy ditinggalkan olehmu? Pria bajingan, kamu adalah pria bajingan sesungguhnya. Lebih baik kamu pergi, jangan karena Mommy Maureen sudah tidak ada, kamu datang seenaknya. Mendengar nama Maureen, seketika Raymond mengangkat kepalanya, dia menggeleng cepat. Ibumu bukan Maureen. Cetus pria parubaya itu, dia teringat dengan wanita malam yang sudah mengasuh Zoya, dan dia bukanlah ibu kandung gadis itu, entah bagaimana ceritanya, Zoya bisa berada di tangan Maureen.
Apa maksudmu bicara seperti itu? Sentak Zoya dengan mata yang membulat sempurna. Baby, Maureen bukan ibu kandungmu, timpal Ken membuat Zoya langsung memicingkan mata ke arahnya. Maksud Daddy? Aku bukan anak Mommy. Tanya Zoya dengan bibir yang bergetar hebat. Pelan, Ken mengangguk, karena begitulah adanya. Saat dia dan Maureen sepakat untuk tinggal bersama, dia menjelaskan siapa Zoya dan asal-usul gadis kecil itu. Dan hal itu hanya dia dan Maureen yang tahu. Tiba-tiba Zoya tertawa pilu di atas rasa perihnya karena ternyata semua orang telah membohonginya. Kalian. Tunjuk Zoya pada semua orang, termasuk Ken. Tidak ada yang dapat aku percaya. Kalian semua pembohong. Teriak Zoya meluapkan semua emosinya. Dia menatap Nanar, dengan rasa sakit yang kembali mengikat dadanya, dia mencoba lari dari tempat tersebut. Aku benci kalian, aku tidak mau bertemu kalian semua. Zoya! Teriak Raymond. Baby! Ken hendak mengejar Zoya, tetapi Ron segera mencegahnya. Tuan, biar aku saja. Nona tidak mungkin bisa menerima ini dengan mudah, ucap Ron memberi pengertian. Ken memejamkan matanya sejenak. Kenapa masalah mereka bertambah rumit seperti ini? Dengan rasa kesal Ken meninju udara di sekitarnya. Mau tidak mau, dia membiarkan Ron yang mengejar Zoya. Flashback 20 tahun lalu. Sore itu, Raymond pulang ke rumah kontrakannya. Memarkirkan kijang besi berwarna putih itu tepat di halaman rumah. Langkahnya sedikit tergesa, begitu sampai di ambang pintu, dia langsung memanggil sang istri, Elina. El, sayang, panggil Raymond, pria yang sebentar lagi akan mendapat gelar ayah, karena kini Elina tengah mengandung buah hati mereka. Kandungan Elina yang sudah sangat besar, membuat dia tak bisa berjalan dengan cepat. Dia keluar dari kamar dengan langkah yang terlatih, menyambut kedatangan suaminya. Senyum wanita hamil itu mengembang, saat melihat sang suami sudah duduk bersantai di ruang tamu. Sama halnya dengan Elina, Raymond pun ikut tersenyum pula, bahkan dia segera bangkit, lalu membantu Elina untuk duduk. Kamu terlihat senang sekali, Ray. Ada apa? Tanya Elina melihat Raymond yang terus tersenyum sumringah. El, ada yang ingin aku bicarakan, dan ini masalah serius, balas Raymond menatap manik mata Elina, senyum di bibirnya memudar, tetapi Elina masih bisa melihat aura bahagia yang terus memancar. Apa yang ingin kamu bicarakan, Ray? Kedua alis Elina menaut, entah kenapa mendengar Raymond yang ingin membicarakan sesuatu, hatinya mendadak tak tenang. Raymond menghela nafas, dia terlihat sedikit ragu, lidahnya terasa keluh, dengan selaiva yang mulai terasa berat untuk ditelan. El, aku. Pria itu menatap wanita yang setia menunggunya bersuara, dan Elina terus seperti itu, hingga Raymond mengatakan tujuannya. Aku akan menikahi Imelda. Dek. Bagai disambar petir di siang bolong, tubuh Elina langsung tidak bertenaga, apa dia tidak salah dengar? Raymond mengatakan bahwa dirinya ingin menikah lagi dengan Imelda. Dia jelas tahu siapa wanita itu. Janda beranak satu, yang merupakan bos dari perusahaan tempat suaminya bekerja. Dada Elina mulai terasa sesak, seolah terhimpit oleh batu yang sangat besar. Jantungnya seakan-akan diremat, dan ditarik secara paksa saat itu juga. Sakitnya begitu luar biasa. Di saat dirinya tengah mengandung buah hati mereka, Raymond justru membicarakan pernikahannya dengan wanita lain. Ya Tuhan! Hukuman apa ini? Rasanya sakit sekali. Elina menatap nanar suaminya yang terlihat kikuk di tempatnya. Sekuat tenaga dia menahan gemetar tubuhnya. Aku tidak salah dengar. Kamu mau menikahi bosmu yang janda itu? Tanya Elina dengan terbata-bata. Ada rasa bersalah dalam hati Raymond melihat wanita yang dicintainya terluka. Namun, dia pun tak bisa melepaskan Imelda begitu saja, karena Imelda juga tengah mengandung bayinya. Salah-salah dia bisa dipenjara. Pelan, Raymond mengangguk. Iya, El. Dia bersedia menjadi istri keduaku. Jelas pria itu, sebagaimana pembicaraannya dengan Imelda saat mereka bertemu di perusahaan. Mendengar itu, tangis Elina seketika pecah. Dia terisak kencang di tempatnya. Mana ada wanita yang bersedia dibagi rasa cinta dan kasihnya, tidak ada. Elina menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau dimadu.
Tegas wanita itu, menatap Raymond dengan sorot mata kecewa. Tapi Imelda sedang mengandung anakku juga, El. Aku tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Sudah bagus dia mau menjadi istri kedua, kalau tidak bagaimana? Makin hancur saja hati Elina mendengar kejelasan Raymond. Jadi bukan hanya ingin menikah, tapi ternyata mereka sudah selingkuh di belakangnya hingga menghasilkan bayi yang tidak berdosa. Elina menepuk-nepuk dadanya sendiri, berharap rasa sesak itu menghilang. Namun, nyatanya rasa sakit itu semakin menghujam, bagai belati yang menyayat kulitnya. Kalau begitu ceraikan aku. Aku tidak sudi dimadu. Teriak Elina, hingga suara jeritan itu menggema ke seisi ruangan. Mata Raymond terbelalak lebar, dia melotot ke arah Elina. Sebentar lagi kamu akan melahirkan, Elina, tidak mungkin aku menceraikanmu. Kenapa kamu bersikap egois seperti ini? Mendengar Elina yang menginginkan mereka berpisah, pun dengan teriakan wanita itu, membuat emosi Raymond meluap seketika. Egois? Kamu bilang aku yang egois? Kamu yang berselingkuh di belakangku, sampai Jalang itu hamil, dan kamu bilang aku yang egois? Dasar gila! Sentak Elina tak kenal takut, rasa sakit yang menghantam dadanya mendorong dia untuk berani pada Raymond. Pelak! Seketika tamparan keras melayang begitu saja. Air mata Elina semakin bercucuran mendapatkan perlakuan ini dari pria yang dicintainya. Dan kesenjangan waktu terjadi di antara mereka berdua. Perlahan, Elina menatap Raymond yang tengah menatap nanar tangannya sendiri, tangan yang dia gunakan untuk menamparkan wajah Elina, entah sebab apa. Tidak perlu kamu bersusah payah, membuang tenagamu untuk menyakiti aku. Hatiku sudah cukup sakit menerima semuanya. Jadi sekarang, lepaskan aku. Biarkan aku hidup bersama anakku, kamu boleh pergi dengan wanita itu. Hari ini, aku bersumpah, aku bukan istrimu lagi. Elina melemparkan cincin yang tersemat di jari manisnya. Susah payah Elina bangkit membawa beban berat yang ada dalam perutnya. Tanpa menunggu Raymond bicara, dia segera berlalu ke arah kamar, dia mengunci ruangan itu, dan terduduk di belakang pintu. Wanita hamil itu kembali tergugu, air matanya terus menderas, membasahi pipi mulusnya, dia menatap ke bawah, lalu satu tangannya tergerak untuk mengelus perutnya yang sudah terlihat sangat buncit itu. Nak, Mama janji. Mama bakal besarin kamu, meski Mama harus banting tulang sendiri, kamu jangan nakal ya di dalam sana. Karena sebentar lagi kita akan bertemu, kamu akan jadi malaikat kecil Mama. Mama sangat menyayangimu, nak. Berjanjilah untuk terus menemani Mama. Setelah hari itu, Raymond benar-benar menikahi Imelda, dan tidak pulang lagi ke rumah. Pria itu hanya senantiasa memberikan pesan-pesan singkat di setiap harinya. Entahlah, mungkin Raymond tidak diizinkan untuk datang melihatnya, oleh wanita Medusa itu. Tidak ada lagi sebutan baik, bagi wanita yang merebut suami orang. Apalagi dia tahu, statusnya yang tengah hamil besar. Apapun alasannya, dia tidak memiliki sebuah pembenaran. Sekali salah, tetap saja salah. Elina menjalani hari-harinya bersama sang buah hati yang masih ada dalam perutnya. Sebisa mungkin dia tidak lagi ingin memikirkan hubungannya dengan Raymond, dia harus terhindar dari stres agar bayi yang ada dalam kandungannya baik-baik saja. Hingga tiba di malam itu, perut Elina terasa melilit, dari jam 9 malam dia sudah merasakan itu semua, tetapi masih dia anggap biasa. Perkiraan dokter, Elina akan melahirkan seminggu lagi, tetapi sungguh rasa yang menghujam di perut dan punggungnya membuat dia tak bisa bertahan lebih lama. Pukul 12 malam, dia menghubungi Raymond, ingin meminta pertolongan. Namun, hingga beberapa kali dia mencoba menelepon, panggilannya selalu ditolak. Di ujung sana, Imelda berdecak keras, karena tidurnya terasa terganggu oleh suara bising yang berasal dari ponsel Raymond. Akhirnya dia mematikan daya ponsel tersebut, setelah menghapus catatan panggilan dari Elina. Lantas, dia kembali melanjutkan tidurnya, dengan memeluk pria yang sangat dicintainya. Menelusupkan wajah di dada pria itu, dan kembali mengukir senyum bahagia. Kenapa kamu susah sekali untuk dihubungi, Ray? Aku hanya ingin meminta bantuanmu, gumam Elina sambil meringis, dia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat menerima serangan kontraksi yang datang dan pergi secara mendadak. Dia tidak memiliki siapapun lagi di kota ini, seluruh keluarganya tinggal di Bandung.
Setelah menikah, dia mengikuti Raymond yang bekerja di Jakarta. Namun, kisahnya sungguh nahas, dia harus menerima pukulan keras pada pernikahannya yang baru berjalan 2 tahun. Dia dikhianati oleh sang suami, hanya karena wanita itu terlihat jauh lebih sempurna dari dirinya. Dengan terpaksa, Elina pergi sendirian, dia meraih tas besar yang sudah dia siapkan tempo hari untuk dibawa ke rumah sakit, tempatnya melakukan persalinan. Sabar ya, nak. Tunggu mama sampai di sana. Don't naughty, oke? Jangan nakal, ya. Elina melangkah dengan susah payah, keluar dari rumah kontrakannya menuju jalan besar. Suasana malam itu tampak lenggang, para tetangganya tidak ada yang bisa diminta pertolongan. Elina benar-benar nekat pergi sendirian, membawa rasa sakit yang menghantam tubuhnya, dengan penuh pengorbanan. Sementara di tempat lain, seorang wanita cantik keluar dari kamar. Kamar yang dia gunakan untuk bekerja, mengais uang dari para pria yang membutuhkan pelayanannya. Dia adalah Maureen. Wanita cantik dengan tubuh sempurna, bagaimana tidak? Tubuh bagian atas dan bawahnya memiliki ukuran yang sangat pas, membuat mata pria selalu buas menatapnya. Termasuk Ken kala itu. Wanita itu menyalakan sebatang rokok, lalu melangkah keluar setelah pamit pada teman-temannya untuk pulang lebih dulu. "Say, balik duluan ya," ucap Maureen, dan langsung mendapatkan anggukan dari semua orang. "Hati-hati, Say." Maureen mengangkat jempolnya sambil berkedip, lalu keluar dari tempat itu, melangkah menuju jalan raya, mencari tukang ojek untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Namun, langkah wanita yang kerap disebut kupu-kupu malam itu terhenti, tatkala mendengar samar-samar seseorang meringis kesakitan. Maureen mencari sumber suara. Dan dia mendapati seorang ibu hamil yang berdiri di sisi jalan raya, dia terlihat kebingungan, karena tidak ada kendaraan yang melintas saat itu. Maureen membuang puntung rokoknya, dia memilih tidak peduli dan merogoh ponselnya untuk mencari ojek online. Namun, suara ringisan itu terdengar pilu di indera pendengarannya. Ya Tuhan! Kenapa rasanya sakit sekali? Nak, sabar dong. Taksinya belum datang, kamu jangan nakal, sebentar lagi, sayang. Sabar ya, ucapnya sambil memegang pinggul. Karena tak sanggup berdiri, akhirnya Elina memilih untuk duduk di trotoar. Melihat itu, entah kenapa ada yang berdesir di dalam tubuh Maureen. Hingga tanpa sadar, kakinya melangkah begitu saja mendekati Elina. Mbak kenapa? Tanya Maureen membuat Elina seketika mendongak. Melihat seorang wanita cantik dengan gaun malam tengah bertanya padanya. Aku sepertinya mau melahirkan, perutku sakit sekali, balas Elina dengan jujur. Dia sedikit memekik, wanita itu mengeluh dengan air mata yang tiba-tiba mengalir, dan hal itu berhasil membuat Maureen tergerak untuk membantu Elina. Ayo, biar saya antar ke rumah sakit, ujar wanita itu dengan mimik wajah yang terlihat cemas. Tanpa banyak kata, Elina segera mengiyakan ajakan Maureen. Rasa sakit yang mengikat tubuhnya membuat dia tak berdaya. Maureen segera meminjam mobil milik temannya, dan meminta untuk mengantarkan mereka ke rumah sakit. Di sepanjang jalan, Elina masih mengalami serangan kontraksi yang datang dan pergi. Dia menatap wanita yang duduk di sampingnya. Pun dengan Maureen yang menatap Elina pula. Suami Mbak memangnya kemana? Cetus Maureen tiba-tiba, sedari tadi dia begitu penasaran, kenapa bisa ibu hamil yang hendak melahirkan ini tidak didampingi oleh suaminya. Mendengar itu, air mata Elina meleleh begitu saja. Dia sedikit terisak, tetapi cepat-cepat dia hapus air mata itu, dia menatap Maureen, orang baik yang mau menolongnya. Dan pada saat itu, dia mulai buka suara, bercerita tentang rumah tangganya yang telah kandas oleh orang ketiga. Mendengar itu, Maureen sedikit tertegun. Bagaimanapun, pekerjaannya ini ada sangkut pautnya dengan cerita yang Elina paparkan. Seorang wanita malam? Bukankah dia juga termasuk wanita yang suka merusak rumah tangga orang? Akhirnya tak berapa lama kemudian, mereka sampai di rumah sakit. Elina langsung mendapatkan penanganan. Dan setelah dicek pada pukul 2 dini hari, ternyata Elina sudah masuk pembukaan 10. Seorang dokter langsung menyiapkan persalinan. Dan entah kenapa, Maureen justru menunggunya. Berharap semuanya baik-baik saja. Dia membiarkan temannya pergi, dan menunggui Elina sendiri. Dalam hitungan menit, tangis bayi tiba-tiba pecah.
Maureen yang kala itu ikut cemas, mendadak merasa lega mendengarnya. Tiba-tiba dia meraba perutnya sendiri, diiringi rasa yang menyelimuti hatinya. Menjadi seorang ibu, begitu besar perjuangannya. Dokter keluar dari ruang persalinan tersebut, dan memanggil keluarga pasien. "Saya, Dok," jawab Maureen langsung angkat tangan. Wanita dengan jubah putih itu mengulum senyum tipis. "Bayi Nyonya Elina lahir dengan selamat. Tapi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini di luar kehendak kami, Nyonya." Nyonya Elina meninggal dunia seusai melahirkan putrinya, jelas dokter tersebut dengan wajah yang ikut berduka. Seketika hantaman keras mengenai dada Maureen. Dia tersentak kaget dengan berita yang didengarnya. Meninggal. Maureen menggelengkan kepala, dia segera menyingkir dari hadapan sang dokter lalu masuk ke dalam sana. Di mana jasad Elina sudah terbujur kaku, dengan ukiran senyum yang menghiasi bibir tipisnya. Lalu mata Maureen berpindah haluan pada bayi mungil yang masih menangis dalam dekapan suster. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Maureen mendadak gamang. Suster tersebut menyerahkan bayi kecil Elina pada Maureen. Awalnya Maureen enggan, tetapi melihat netra jernih bayi cantik itu, hatinya tiba-tiba menghangat. Bayi itu menggeliat lucu dalam gendongan Maureen, dan hal itu sukses membuat Maureen mengukir senyum. "Hai, Zoya. Aku kasih nama kamu Zoya ya. Zoya putri." Raymond pulang ke rumahnya dengan wajah lesu dan sorot mata sayu. Karena dia tidak berhasil mendapatkan maaf dari Zoya, atas segala kesalahannya di masa lalu. Bukan serta-merta dia melarang Ken berhubungan dengan putrinya. Dia tahu persis bagaimana Ken, seorang pria dengan gelar Casanova, pria yang kerap bermain dengan wanita yang dia suka, dan di mana saja. Bukankah Ken jauh lebih bajingan dari dirinya? Dia hanya tidak mau Zoya terluka, sama seperti Elina saat dia meninggalkannya. Dia tidak mau masa lalu itu terulang kembali pada putrinya. Jujur saja, mendengar Zoya berhubungan dengan Ken, dia langsung merasa tak percaya. Dia beberapa kali menggeleng di balik gerbang mansion milik Ken, mendengar semuanya. Terserah saja kalau wanita itu adalah Nora, anak tirinya. Dia tidak peduli meski Ken akan menyakitinya. Toh, dia sudah beberapa kali memberi nasihat, tetapi tidak pernah didengarkan oleh wanita itu. Kalau untuk Zoya, dia tidak mau. Baru saja Raymond sampai di ambang pintu, dia sudah dihadang oleh Imelda yang menatap tajam ke arahnya. Kedua tangan wanita itu melipat di depan dada, dan senantiasa mengikuti pergerakan Raymond. Namun, pria itu seolah tak melihat kehadiran sang istri, hingga dia terus saja melangkah menuju kamarnya. "Berhenti!" teriak Imelda dari tempatnya. Membuat pria parubaya itu seketika menghentikan laju kakinya. Raymond tak menoleh, dia menatap lurus, dia sudah tahu, pasti Imelda akan membahas tentang Zoya. Nora pasti sudah mengadukannya. "Ada apa?" tanya Raymond dengan suara yang terdengar datar. Melihat Raymond yang tak menatap wajahnya, seketika membuat Imelda naik pitam, dia melangkah dengan amarah yang mulai meletup, dan berdiri tepat di depan suaminya. "Kamu tanya ada apa? Kamu pikir aku tidak tahu? Apa yang sudah kamu lakukan di luar sana? Kamu menemui anak jalang itu, dan membuktikan semuanya?" "Heu, bagus sekali Raymond," cetus Imelda dengan sorot matanya yang menajam. Selama ini, Raymond seperti manekin hidup di mata Imelda. Seluruh pergerakan pria parubaya itu diatur oleh sang istri. Selagi itu bukan kemauan Imelda, Raymond tidak boleh melakukannya. Dan dengan bodohnya, selama bertahun-tahun pula, Raymond mengikuti permainan wanita itu. Hingga kini, dia merasakan muak yang luar biasa. "Dia bukan anak jalaang, dia anakku," tegas Raymond. Kini dia memberanikan diri membalas tatapan tajam Imelda. Bahkan terlihat lebih menyeramkan. Untuk seumur hidupnya, Imelda baru saja melihat Raymond yang seperti ini. Dia menelan ludahnya kasar, lalu berdecih. "Cih, apa dia mengakuimu?" "Aku rasa tidak, dia sudah dewasa, dan berpikir dengan jernih. Dia tidak mungkin memaafkanmu begitu saja, orang yang sudah meninggalkan anak dan istrinya. Kenapa kamu susah-susah meminta maaf padanya? Kurang kerjaan." Mendengar itu, tangan Raymond terkepal kuat. Harga dirinya sebagai pria selalu terasa terinjak-injak. Raymond memejamkan matanya sejenak, dengan letupan amarah yang memuncak.
Kamu bertanya seperti itu? Apakah wajar? Perlu kamu ingat, itu semua karena dia anakku. Bentak Raymond di ujung kalimatnya. Kemarahannya sudah naik hingga puncak ubun-ubun, kesabarannya juga sudah di ambang batas, untuk wanita satu ini. Imelda kembali tertegun mendengar bentakan Raymond. Dadanya mulai sesak mendapat perlakuan seperti ini. Sementara hatinya semakin membenci Zoya dan ibunya, gara-gara mereka, Raymond jadi bersikap seperti ini padanya. Aku tidak peduli dia anakmu atau bukan, yang jelas aku tidak akan menerimanya kalaupun kamu membawanya kemari. Imelda semakin memperlihatkan penolakannya, dia tidak sudi anak suaminya dari wanita lain berada di sini, terlebih itu Zoya, gadis yang sudah merebut calon suami putrinya, Nora. Cih, dia benar-benar tidak sudi, dia jijik dengan gadis itu. Gadis menjijikkan. Sambung Imelda dengan cemoohan yang terdengar begitu menyakitkan di telinga Raymond. Tangan besar pria itu terayun, dan dalam hitungan detik suara tamparan keras terdengar nyaring di seluruh penjuru ruangan. Raymond tidak segan lagi berbuat seperti itu, rasanya Imelda memang pantas mendapatkannya. Dia yang biasanya mengalah, kini mulai berani pada wanita itu. Imelda sudah terlalu dimanjakan hingga dia semena-mena. Imelda memegang pipinya yang terasa panas, lalu menatap Raymond dengan nanar. Sorot matanya semakin menungkik tajam, seolah ingin lompat dari sarangnya. Beraninya kamu, jerit Imelda. Aku bersumpah, tidak akan menerima gadis itu, tidak akan. Raymond berganti mencengkram lengan Imelda dengan kuat. Hingga si empunya meringis kesakitan. Harusnya kamu ingat, kita yang mengkhianati Elina sampai menghasilkan raga, aku meninggalkan dia dan Zoya demi kamu. Kenapa kamu selalu bersikap sekeras ini? Aku tidak peduli. Aku tetap tidak akan menerimanya, aku tidak sudi. Pekik Imelda tepat di depan wajah Raymond. Seketika pria parubaya itu mengangguk, entah dengan alasan apa. Itu semua sudah cukup menjadi dosa terbesarku, Imelda. Aku ingin menebusnya, kalau kamu tidak mau menerima Zoya, lebih baik kita pisah. Dan Imelda semakin dibuat terperangah.